dan harapan kami ini sinkron dengan yang ada di fakultas, karena kita tahu bahwa anggaran yang di fakultas kan sudah siap ya. Jadi tapi kemarin Pak Rektor meminta kami maupun juga di pendidikan kemahasiswaan untuk mencoba melakukan sinkronisasi. Sebenarnya ini kan adalah bagian daripada proses sinkronisasi di wilayah bidang 3 dan kemudian di wilayah bidang 1 dan wilayah bidang 2, dan kemudian di sistem informasi Direktorat Sistem Informasi yang memadani. Maka untuk itu pada hari ini kami akan menceritakan apa saja yang akan menjadi titik berat aktivitas sistem informasi, dan titik tertentu kemungkinan akan berhubungan dengan pendanaan yang ada di fakultas. Bagaimana kita mencoba melakukan kolaborasi, melakukan sinkronisasi supaya terjadi keselarasan program yang ada di universitas dan yang ada di fakultas. Kita postingkan baik lewat WhatsApp maupun lewat Facebook. Mungkin bisa saya lanjutkan, teman. Ya. Jadi yang pertama, bahwa di kegiatan Direktorat Informasi atau kegiatan IT, bicara IT untuk Erlangga di tahun 2014, fokusnya adalah mendukung riset excellence sebagaimana RESA Universitas Erlangga. Apa saja yang dilakukan? Maka di bidang networking, di bidang jaringan, maka akan ada beberapa yang perlu difokuskan. Yang pertama akan ada kenaikan bandwidth untuk internasional 1,13, untuk nasional 200 MB. Nasional ini kenapa kita buat sedikit? Karena sampai sekarang untuk masuk ke web nasional itu memang tidak banyak. Web nasional rasanya masih belum banyak dikunjungi oleh sekitar 1 juta. Apa yang dimaksud dengan web nasional? Yaitu seperti terus kemudian astaga.com, kemudian kompas.com, itu relatif kecil. Kalau internasional sangat banyak. Maka untuk itu internasional kita buat 1100 mega, sementara nasionalnya hanya 200 mega. Nah, dari penambahan ini ada kebijakan baru. Yang pertama adalah bahwa di mahasiswa akan kita buat khusus bandwidth yang akan dikelola oleh universitas. Gitu. Yang selama ini bandwidth mahasiswa itu dikelola oleh fakultas. Dan ketika dikelola oleh fakultas, kami sudah mencoba melakukan jajak pendapat. Kita mencoba lewat Facebook menanyai mahasiswa. Ternyata hampir ya di atas 70% mahasiswa itu menyatakan bahwa mereka kesulitan untuk mendapatkan bandwidth. Mereka sering mengatakan bahwa bandwidth universitas ini kok tidak pro bagi mereka sekarang. Dan saya sering mengatakan ada dosen yang juga menyatakan bahwa mereka juga kesulitan. Oke, perlu dilihat jika para dosen itu menggunakan jalur kabel UTP, terus kemudian mereka bermasalah, maka ini harus dilakukan pengecekan. Tidak boleh ada permasalahan dalam UTP. Oke, kalau begitu sekarang kita bebaskan deh. Kita benar-benar ingin membuat isu bahwa di Universitas Erlangga karena pro pada penelitian, maka untuk siapapun sivitas akademik yang menginjakkan kakinya di Universitas Erlangga tidak boleh ada blind spot. Siapapun yang menginjakkan kakinya di Universitas Erlangga sivitas akademik tidak boleh mendapatkan bandwidth yang kurang. Maka untuk itu di 2014 kita akan membuatkan satu khusus VLAN untuk mahasiswa.
dari 1.100 tadi itu 200 internasional ya. Ini yang internasional saja yang diambil, bukan yang nasional. Bukan mahasiswa dikasih yang nasional saja, tidak. Jadi mahasiswa total seluruh mahasiswa UNER akan dikelola langsung oleh universitas. Begitu. Apa yang akan kami lakukan? Kami akan memasang ada sekitar 4 hardware ya, istilahnya mikrotik yang akan kami pasang di satu fakultas. Itu ada 4 hardware. Kita sudah mengagendakan dan itu sudah masuk dalam RKT-nya PSI. 4 mikrotik itu 4 hardware yang bisa total berapapun ribu mahasiswa dari sana dia bisa nampung. 4 mikrotik dan beberapa akses point tapi sedikit. Harapan kami kalau bisa fakultas di tahun ini itu membuat satu ruangan itu sebenarnya gini, WiFi itu kan hanya bisa sanggup untuk menjalankan 20 user per WiFi gitu. Jadi mohon fakultas mulai mengagendakan bahwa per ruangan kalau bisa sudah ada minimal 1 WiFi per kelas, per ruangan sebenarnya. Jadi saya pikir alangkah baiknya kalau memang tidak boleh ada blind spot. Nanti WiFi itu dimasukkan disambungkan dengan mikrotik yang kami berikan. Tiap fakultas itu akan kita beri seakan-akan seperti routernya, seperti pusatnya, mikrotiknya. Jadi kita pecah lagi. Betul. Jadi kita pecah beberapa part, nanti dari situ tolong dipecah-pecah lagi ke ruangan-ruangan. Begitu alangkah baiknya kalau tidak boleh ada blind spot. Jadi mohon jika memungkinkan satu ruangan ini 1 WiFi. Nanti SSID-nya kami akan ngatur. Jadi artinya SSID-nya nanti 1 SSID. Nanti untuk mahasiswa akan tidak ada ini SSID-nya apa, password-nya apa, tidak ada seperti itu. Jadi mereka akan masuk dengan menggunakan langsung diadang oleh akun Cybercampus. Pakai password. Pakai password, tapi passwordnya ketika mereka buka web baru mereka akan diadang oleh password. Jadi kita ingin bahwa yang benar-benar masuk di dalam mikrotik yang akan dikendalikan baru ini adalah mahasiswa UNER. Jadi jangan sampai mahasiswa ITS datang ke sini, mahasiswa yang lain datang ke sini, mereka nggak akan bisa. Jadi pakai akunnya Cybercampus. Ini kan kebetulan ada mahasiswa internasional FKP yang sekarang masih belajar bahasa itu di asrama. Jadi kesulitannya yang mereka sampaikan adalah koneksi di asrama itu sangat-sangat lambat. Akhirnya mereka datang ke fakultas, kemudian kita beri password. Masalahnya mereka tidak bisa setiap saat pergi, bisa datang ke fakultas, apalagi kalau malam, kalau ada tugas-tugas, nah itu mungkin bisa difasilitasi untuk itu gitu. Karena mereka minta bisa nggak di tempat kami itu dipasang pelayanan. Ya, begini Bu. Jadi kita menyiapkan mikrotiknya, kita menyiapkan sebuah simpul besar, satu fakultas 4 mikrotik gitu. Jadi untuk WiFi-nya kita mungkin tidak bisa memberikan WiFi banyak karena kan tergantung daripada fakultas itu. Seperti psikologi itu adalah fakultas yang sangat support pada WiFi sehingga tidak ada blind spot sama sekali di psikologi. Psikologi merupakan ya ini ruangan psikologi. Ketika di asramanya Pak, jadi ini yang jelas nanti akan kita bahas khusus yang ada seperti yang di luar-luar gitu ya. Jadi yang kita fokuskan sekarang di fakultas saja itu mahasiswa bermasalah gitu. Itu kita coba selesaikan dulu. Jadi yang di fakultas saja, apalagi FST itu saya sering nugaskan kepada mahasiswa saya, mereka sering teriak-teriak nggak dapat akses macam-macam dan sebagainya. Kita fokuskan dulu sementara. Jadi ada 4 mikrotik per fakultas yang akan kita sebar. Nah dari situ mohon untuk dari sebaran itu masing-masing ruangan diberi WiFi. Kalau semua itu standar sama setiap fakultas 4, itu apa tidak terjadi istilahnya kan harusnya kan rasio jumlah mahasiswa bukan fakultas. Gini, ya terima kasih. Jadi itu berbicara bandwidth nanti saya. Nanti berbicara bandwidth kalau misalnya bicara bandwidth. Ya, jadi gini. Kalau kita berbicara mikrotik itu berapapun usernya unlimited ya.
Jadi mau di FST yang usernya online bareng itu sekitar 6 ribuan siap. Mikrotiknya kuat, tinggal wifi-nya aja. Wifi-nya itu hanya mampu menampung optimum wifi yang biasa 200 ribuan. Itu hanya mampu menampung satu titik itu 20 orang saja. Jadi kalau misalnya di situ sudah ada lebih dari 20 orang itu jadi tidak optimum lagi. Itu yang jadi masalah. Cuman sekarang harus perlu dikaji Pak. Kalau misalnya blank spot itu harus di open semua, menurut saya itu juga nggak baik. Artinya kalau beberapa kelas seperti SI itu memang semua ruang harus ready karena dia memang menggunakan beberapa ruang kelas itu kadang-kadang dengan kita open, artinya anak itu semua bisa menggunakan karena ada kelas yang memang hanya untuk pendidikan. Anak-anak sekarang itu sudah membawa iPad dan sebagainya, itu kadang-kadang konsentrasi untuk belajar mereka justru terbuangkan itu. Tapi kalau misalnya mereka mau bekerja sebenarnya dengan titik yang begitu banyak, kalau FST itu di bawah sudah banyak ruang. Nah, dapatnya dari sisi keamanan dan dari sisi kenyamanan kita memberikan satu kuliah. Kadang-kadang kalau contoh langsung saya buka ke internet misalnya, itu memang perlu. Tetapi untuk beberapa teman seperti biologi, kimia itu barangkali tidak semuanya seperti itu. Tapi kalau ST saya harapkan memang karena mereka hampir semuanya menggunakan itu oke. Nah, bayangan saya kalau semua itu tidak ada yang blank, itu anak pakai kalau ada tikar, pakai mikro dan sebagainya itu kita gunakan. Iya, karena di FST kan memang sudah kurang di lobby begitu banyak anak yang. Nah, kalau misalnya kita menggunakan tetap ada blank itu pada beberapa area yang digunakan supaya ini kalau kuliah itu kadang-kadang mereka itu sudah kalau kuliahnya kecil, karena 10 sebagainya, mereka pasti konsultasi. Di atas 40 gitu ada juga sudah buka, kamu ngapain nyatet Pak? Ya kita kan nggak kelihatan, itu buka open sudah. Apalagi yang di belakang itu 10 jajar toko bareng ada depan, main di online semua. Kalau saya marah itu pakai anu sendiri, modul sendiri. Misalnya seperti itu juga kadang-kadang kan agak sulit. Nah artinya bahwa apakah kalau spot itu dari lantai 1, 2, 3 itu semua terbuka atau mungkin beberapa area yang bisa diatur. Kalau di bawah, saya pikir lebih gampang kita ngawasi. Nanti kalau di atas itu ruangan yang penting kan sampai lantai 3. Oke, ini Mas. Sampai Ini wisi-wisi kalau itu kebijakan dari masing-masing fakultas. Tapi bagi kami supporting pada masih saya setuju. Gini Pak. Jadi yang jelas bahwa yang bisa diatur oleh PSI pusat itu adalah seberapa kuota traffic ya yang kami sebut dengan 200 mega. Tadi itu ada beberapa kuota traffic yang memang disiapkan untuk mahasiswa. Nah, terus kemudian blank spot yang disebut blank spot, apakah memang kelas tertentu itu memang sengaja di blank spot kan membuat kebijakan dari fakultas masing-masing. Begitu, tapi yang jelas kami ingin menyiapkan mikrotik sudah dihitung untuk masing-masing fakultas itu 4 mikrotik. Ini tidak ada hubungannya dengan dosen. Dosen itu punya jatah khusus yang paling belakang ini kami berikan. Jadi per fakultas kecuali FEB itu nanti kita beri 70 mega khusus. FEB itu sudah lebih dari cukup ya. Kalau misalkan yang lain kita beri paling nggak 50. FEB sama FK itu 70 mega. Karena sekarang kalau data yang sering protes macam apa? Yang sering protes baginya macet itu artinya kan apa ada kaitannya kita dengan kuota? Tidak Pak. Jadi begini, kalau yang di FST, pokoknya mahasiswa itu ketika berhadapan dengan wifi, kalau misalnya dosen dan sebagainya kan langsung pakai kabel dan pakai jalur-jalur khusus, itu mereka punya jalur yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan mahasiswa yang pakai mikrotik yang pakai wifi yang murah-murahan gitu. Sehingga memang selama ini mahasiswa itu sering merasa bahwa mereka tidak punya akses yang cukup. Malah di FEB itu malah membuat speedy sendiri khusus untuk mahasiswa. Menurut saya ya enggak lah gitu. 200 mega ini udah mau masang speedy ya terlalu mahal gitu. Artinya kita akan buat yang jalur khusus yang dibikin untuk mahasiswa ya 200 mega itu. Perkara blank spotnya monggo diatur oleh fakultas begitu. Praktikum pun kadang-kadang kita melarang menggunakan laptop di ruang praktikum yang juga cukup banyak. Kalau dioper semua nanti itu kebijakan daripada fakultas. Tapi saya berpikir bahwa salah satu cara untuk mereka melakukan eksplorasi bahan-bahan apapun, diskusi dan sebagainya. Dan kita sudah membuat internet sehat kan. Internet sehat meskipun masih tetap harus
dikelola mana-mana halaman-halaman yang perlu diblok tetap harus dimasukkan. Meskipun library kita sudah ngikut internasional, artinya bahwa internet sehat jam 7 sampai jam 2 siang itu pro pada akademik. Mereka download video, download film nggak akan pernah bisa. Tapi YouTube, terus kemudian streaming, mereka berkomunikasi secara online dengan orang-orang luar negeri dan sebagainya itu clear. Mereka tidak akan pernah ada konflik. Begitu. Jadi 200 ini memang khusus seluruh mahasiswa online. Nanti akan kita lihat. Tadi saya sudah mencoba menghitung paling kalau misalnya memang ini, jadi mahasiswa malah saya perkirakan bisa dapat 300 mega. Begitu. Ini untuk semua fakultas kita beri 50 mega. Terus kemudian kecuali FEB, FK dan perpustakaan itu kita beri 70 mega. Khusus. Gimana? Itu seperti saya katakan tadi. Jadi kalau misalnya kita berbicara mahasiswa, ini itu hanya untuk dosen dan sivitas akademik. Ini untuk mahasiswa saja kira-kira 200 mega tadi. Berapa? Kira-kira misalnya kalau FK itu 70 mega ini yang dibagi, itu kira-kira 200 itu mampu berapa? Ini hanya FK ini makanya jadi ini. Ketika mahasiswa itu nanti kita buat jalur khusus yang kita berikan mikrotik itu adalah jalur khusus untuk mahasiswa. Artinya persediaan itu masih berapa? Jadi kalau misalkan mahasiswa online itu ada yang baca 30.000, maka yang online sebenarnya ketika kita berbicara browser 15%. Jadi 15% itu dengan 200 mega itu menurut saya sudah lebih dari cukup. Oh, ini khusus. Jadi ini khusus yang untuk dosen dan staf akademik. Maksudnya 200 tadi Pak. Seuner itu. Ya seuner 200. Ya cukup. Tapi ya 300. Ada jalannya gitu. Kita lihat ya. Jadi nanti akan kita lihat. Sekarang ini optimum. Menurut saya sekarang ini mahasiswa ketika ini kita buat yang kemarin 450 itu tidak pernah mentok ya. Tidak pernah kita minta menghabiskan seluruh dosen dan sebagainya, tidak pernah mentok sampai 400. Padahal kita menyewa 1 tahun ini sekitar 400-an menurut saya. 450-nya nasional. Ya, artinya kan perlu didata sebenarnya kalau penggunaannya itu optimal, tapi masih ada sering ucapan-ucapan internet dan sebagainya. Sebenarnya masalah itu kan bukan karena kapasitasnya, itu sudah ya, masalahnya wifi tadi gitu lah. Nah itu beberapa teman termasuk saya kan juga tidak pernah tahu tentang itu. Kalau misalnya Pak Uji ya Pak Kedua ini kita supportnya kurang, routernya kurang karena sepertinya. Nah itu kan kita tidak tahu. Tahunya pokoknya internet adalah internet kalau anaknya sejatinya, oh itu pusat Pak internet ini ya kan? Ya makanya sekarang ini seperti supaya tidak ada itu tadi lagi, maka kami mengelola bahwa sekarang ini mahasiswa kan ketika kita ngobrol sama mahasiswa sering mahasiswa mengatakan ya mahasiswa itu yang mengelola adalah fakultas, sehingga kita tidak tahu bagaimana pemetaan untuk mahasiswa. Maka untuk itu kami berpikir oke, mahasiswa dikelola oleh universitas saja, seluruh mahasiswa, sehingga kita bisa tahu kira-kira sebenarnya seperti apa profilnya. Apakah memang 300 masih kurang? Kalau kurang nanti akan kita ambilkan dari beberapa titik ini. Jadi kita akan lihat sebenarnya kalau misalkan memang dosen seperti itu sudah kebanyakan, sangat kebanyakan. Tapi bagi saya kalau misalnya seperti ini para peneliti itu sangat leluasa, insya Allah sangat leluasa. Jadi kalau diambil alih oleh universitas, kira-kira secara teknis itu yang nanti tidak usah dilakukan oleh fakultas, karena kadang-kadang kita harus masih di usinya kan masih harus, oh Pak ini jangan karena harus diatur ini. Nah kira-kira kalau nanti semua dikelola oleh fakultas, kita ya seneng aja nanti kalau ada apa-apa ya kan semuanya sudah tersentral gitu. Jadi kalau di FSC kan sudah dipakai yang ini juga akunnya itu untuk beberapa yang cadangan itu. Saya baca kan untuk ISO 1 sampai nomor sekian nanti passwordnya ini ditempel gitu. Oh berarti ini kalau misalnya ada ya itu dikelola oleh fakultas. Sekarang nanti tidak. Jadi nanti seluruh mahasiswa itu nanti akan ada satu SSID saja. Itu seluruh wifi seluruh kesehatan itu hanya satu SSID saja. Jadi namanya misalnya mahasiswa. Jadi misalnya dosen nanti SSID nggak bisa karena dia passwordnya nggak bisa masuk. Gitu. Jadi yang bisa masuk hanya mahasiswa. Gitu. Nanti kalau misalnya memang perlu wifi khusus untuk dosen, kita buatkan VLAN khusus. Itu nanti kita lihat apakah nanti itu akan kita potong khusus untuk dosen yang menggunakan wifi. Ini kan kami berpikir bahwa ini yang langsung masuk ke fakultas tidak akan mengganggu yang 300 tadi. Gitu.
Ya, jadi dosen harusnya sudah sangat luasa dengan bandwidth yang segede ini. Gitu. Kemudian mahasiswa kita kelola sendiri karena mahasiswa sendiri artinya apa? Mereka tidak mendapatkan bandwidth yang cukup untuk BI internasional. Gitu. Nah, salah satu caranya memang kami harus memasang satu perangkat yang langsung nanti dikelola oleh pusat, tidak lewat jalurnya fakultas. Fakultas Nggak bisa memetakan, nggak bisa. Kita buat fakultas ketika SSID-nya. itu kira-kira fakultas. Oh, iya betul. Jadi teknisnya dalam arti alat misalnya yang harus dijaga fakultas begini supaya ya betul. Dan yang kami yang menjadi kewajiban dari Universitas BSI mengelola 4 mikrotiknya itu. Kemudian mohon untuk fakultas menambahkan WiFi di masing-masing tempat yang dianggap bahwa di situ adalah tempat yang boleh untuk melakukan mikrotik itu perlu ruang khusus kan? Betul ya, betul. Iya. Oh ya, yang penting kabelnya nanti cukup aja untuk sebar di 4 yang bisa tercapai ya, nanti mungkin di atas kita ada satu kotak sendiri khusus gitu. Kalau kita kampus kita sudah kita harus sana satu sini rata itu supaya bagian rata. Iya. Kabel. Ya, nanti ada kabel sendiri. Nanti untuk nyebarnya itu kita bisa pakai wifi. Iya, dari mikrotik itu ke sekelilingnya pakai wifi. Oh ya, sebarkan gelombang itu. Iya, iya. Jadi yang nyebar gelombang itu mohon untuk mikrotik itu yang menyiapkan, yang mengelola. Kalau mikrotik menjadi titik nodenya. kita ada 7 lantai, 7 lantai. Kalau hanya 4 mikrotik, itu kan Cukup, ya? susah wifi-nya nyantol. Itu kalau kita misalnya invest mikrotik sendiri dan fakultas anggarkan, Oh, apa bisa digandeng? bisa. Bisa ya, Bisa. Ya, bisa. Ekonomi. Kita ya, kalau hanya 4 pasti gegeran. Diusulkan satu universitas yang bisa gede di mana Ide 3 itu harus khusus. Itu 2 lantai, Oh, ya kan? Memang gitu. Otomatis itu gelombang elektromagnetik itu terhambat apabila ada beton, terhambat apabila ada sesuatu yang berbasiskan air. Satu. Oh iya. Jadi kalau misalnya memang di situ ada beton itu skin depth-nya itu paling tidak sekitar 4-5 cm saja. Kaki mau tanya, sebetulnya alasannya kenapa setiap fakultas mendapat 4? Apakah Ya. memang dari 4 itu bisa menjangkau semua? Sebenarnya begini, kami menghitung mudahnya saja dulu ya. 4. Kami kemarin ngobrol-ngobrol dengan usinya psikologi. Psikologi mengatakan seluruh area kami sudah tidak ada blind spot. Artinya kalau misalnya psikologi nggak dikasih punya jawab apa, mengatakan seperti itu. Sebentar, misal seperti itu. Oke, nanti kita lihat sebenarnya dari hitungan kami paling tidak tahun ini kami menganggarkan 4 per fakultas 4. Gitu. Sekarang nanti di situ ada yang kurang, ya monggo, tapi yang jelas bahwa 4 ini sudah optimum untuk seluruh fakultas. Jangkauannya. Mikrotik itu penggunaannya terkait dengan jumlahnya orang, jumlah pengguna, atau berkaitan dengan luas area? Iya. Nggak ada. Jadi mikrotik itu Nggak ada. jumlah besar unlimited ya. Oh gitu. Jadi satu pun sebetulnya cukup. Cukup. Gimana? Kenapa 4? Ya itu makanya. Optimum areanya saja. Supaya kita bisa mikir juga. Iya, jadi gini ya Pak. Jadi sebenarnya kalau misalnya satu mikrotik kan berarti satu mikrotik ini kami berpikir kalau misalkan seperti yang sekarang ada dengan fakultas yang besarnya paling ya seperti FST, seperti FK gitu ya. Itu saya 4 itu sudah optimum. Sudah optimum. Ya, jadi kalau misalnya memang lebih nanti kurang, kita lihat apakah memang ada yang bisa digeser dari sisi tempatnya, apakah memang nanti artinya bahwa anggaran yang kita alokasikan untuk tahun ini per fakultas itu 4 mikrotik. Jadi tidak, monggo kabelnya kabel Nah, ini makanya ini bagian daripada sinkronisasi. Bagian daripada sinkronisasi nanti akan
lagi. Jadi kami punya kebijakan seperti ini dan mohon fakultas untuk mencoba melakukan sinkronisasi itu kemarin permintaan Pak Rektor kepada kami melakukan sinkronisasi dengan AKT. Karena selama ini tidak ada AKT untuk menambah kabel. Berarti dengan aset ini terkait dengan berapa di sini kan saya ingin membahasakan tentang ini bagaimana kebijakan dari dalam mendukung riset excellence. Dari sini kan nampaknya hanya kalau dari sampai sini akan menambah kapasitas dari kepada masing-masing ini. Dalam mendukung riset excellence-nya ini yang perlu diunjulkan. Betul Pak. Jadi mohon maaf, saya bercerita teknis ya karena memang ujungnya ketika kita bercerita RKAT ujungnya adalah teknis. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bercerita riset excellence maka yang ditangani oleh Direktorat Sistem Informasi adalah bahwa mahasiswa dosen itu harus punya keleluasan untuk mencari melakukan eksplorasi terhadap informasi. Gitu. Tidak boleh mereka ketika berkomunikasi terhambat kepada masalah bandwidth. Tidak boleh mahasiswa itu yang selama ini ketika mau melakukan tugas akhir itu terus kemudian mereka bermasalah terhadap koneksi. Dosen ketika mau berkomunikasi, mau streaming, ngobrol dengan tempat yang lain terhambat dengan permasalahan koneksi, maka ada wilayah-wilayah yang secara detail breakdown jaringan seperti ini. Terus kemudian ada lagi web universitas yang memang harus dikelola, ada di sisi yang lain. Saya kira itu lebih bagus ditampilkan seperti yang Pak Kim berikan pada tahun lalu dan itu gambar-gambar baik helikopter itu. Jadi keamanan kemudian keleluasaan dan akses itu. Iya Pak. Iya. Mohon maaf kalau pada hari ini saya bercerita agak detail karena ditampilkan ininya apa presentasinya. Ya, mohon maaf saya nggak buat yang helikopter video karena saya sekarang berpikir bahwa kemarin itu ada wilayah yang kami harus mengkoreksi RKAT dari fakultas. Apakah memang ada yang wilayah di mana RKAT itu tidak dianggarkan? Maka kami berpikir relatif agak detail supaya kita tahu di wilayah mana RKAT itu harus dianggarkan. Kami harus berpikir itu. Kalau misalkan memang kemarin berpikirnya secara overview dari sisi jaringan adalah kemudahan akses, kemudahan cari informasi di sisi jaringan itu. Terus kemudian dari sisi web, dari sisi aplikasi, bagaimana PIC yang ada di fakultas itu bisa menjaga web-web laboratorium yang selama ini masih kosong. Selama ini di fakultas itu tidak ada yang mengupdate sehingga akhirnya banyak informasi-informasi penting yang kelewat, banyak informasi-informasi dari luar yang juga akhirnya tidak masuk ke tempat kita. Dan bagaimana kita akan melakukan kolaborasi. Kami sedang memikirkan bahwa seorang dosen itu, seorang peneliti itu ingin tahu siapa saja peneliti yang ada di fakultas yang lain. Itu yang sedang kita buat supaya web fakultas itu terupdate dengan apa yang ada konten penting yang akan saling mendukung lintas fakultas tentang informasi-informasi penelitian. Ini yang di webnya. Kemudian dari sisi keamanan data, kami mencoba membuat bahwa harus ada standarisasi tentang laptop, tentang device yang dimiliki oleh para pimpinan maupun para dosen supaya mereka tidak lagi bermasalah hanya karena permasalahan yang harusnya tidak mestinya gitu. Jadi misalnya bagaimana menangani virus di ruang kelas, bagaimana harus ada persiapan pembelian antivirus untuk para peneliti dan sebagainya supaya jangan sampai ketika mereka melakukan sesuatu hilang, gagal, data-datanya amburadul hanya karena sesuatu yang kecil. Nah itu, jadi apa saja yang disiapkan oleh fakultas, kami berpikir di sisi jaringan harus menambahkan WiFi tadi. Di sisi keamanan data, monggo untuk sebisa mungkin berlangganan antivirus. Gitu, monggo antivirus apa aja kami ada akan asistensi. Universitas akan
lumayan besar. Saya nggak berani. Jadi mungkin nanti Pak Warai dan sebagainya itu tanggung jawab kami. Tapi mohon untuk yang awalnya jadi menurut saya kalau boleh usul, karena gini Pak, kalau memang mau menuju ke riset excellence salah satunya adalah publikasi. Kenapa teman-teman sekarang yang di UNER pun itu lebih dikenal dari luar itu justru karena kita pakai riset kit itu Pak. Riset kit, Nah, ya. apakah riset kit itu apa maksud terindeks dalam Scopus? Rasanya tidak. Tidak, tapi ini Pak, dia mengakses ke Scopus, jadi nilainya kita itu karena beberapa jurnal yang terindeks itu langsung otomatis menambah. Nah itu sama teman-teman yang dari luar yang sampai 1000 dan sebagainya itu pasti karena dia publikasi baca terindeks. Kalau terindeks tidak akan masuk ke situ. Nah maksud saya kita menggunakan yang luar seperti itu. Di UNER sendiri sudah difasilitasi masing-masing dosen punya akun pun kadang-kadang juga tidak bisa terbaca. Nah apakah mungkin bisa dibuat seperti itu sehingga UNER nanti kalau misalnya mencari database untuk penelitian, mestinya kan pekerjaannya LPPN mestinya. Tapi karena memang terkait dengan IT mungkin ya disupport dari sini, dari sisi usul pengembangannya dibuat seperti itu. Padahal kita sudah punya akun saya, list punya saya pun juga yang aktif juga sedikit, sehingga kalau misalnya kenapa kita harus pakai punya orang lain yang segitu itu langsung orang bisa lebih mengenal. Nah model yang seperti itu barangkali apakah bisa dikembangkan tempat khususnya di UNER, maksud saya nanti di LPPM itu. Padahal LPPM sudah minta kita mungkin data juga dikirim, tetapi untuk memunculkan bahwa Pak Sugi itu ahli apa, penelitiannya apa, kadang-kadang juga nggak bisa. Tapi kalau di sedikit, saya cari Pak Cip itu sudah tahu sekian yang itu ya. Ada wilayah yang memang saya harus tahan ya, karena memang maksudnya begini, ada wilayah yang itu kewenangan dari tim nasional, ada wilayah dari kewenangan kebijakan dari BPN dan sebagainya, termasuk juga kemarin di Simulitapmas saya akan mencoba datang langsung ke Jakarta untuk mencoba bagaimana kita berkolaborasi dengan Simulitapmas yang dikelola langsung oleh ITI, termasuk juga di situ. Dari sisi informasi kita akan coba mengawal itu seberapa memungkinkan area kebijakan bisa dikawal sana. Tapi yang terpenting itu adalah bahwa tidak boleh ada lagi ada isu dosen tidak punya PhD, tidak boleh ada isu mahasiswa tidak punya PhD. Itu yang secara mendasar kan seperti itu. Kita berbicara macam-macam mau harus speed dan sebagainya, kalau misalkan memang susah online tidak bisa. Dan juga mestinya nanti ya, seperti kemarin waktu Pak Agus Supardi direktur PPKM, mestinya kementerian itu harus kalau persyaratannya ada yang masuk Scopus, masuk Thomson, mestinya dia harus memfasilitasi untuk langganan Scopus. Iya. Dan itu bisa share dengan program tinggi. Jadi rasanya apa yang disampaikan oleh Pak Agus kemarin akan tidak cocok. Tuntutan kepada perguruan tinggi untuk publikasi Scopus atau Thomson, tapi mereka keberatan untuk berlangganan Scopus atau Thomson. Sedangkan itu kan melakukan sharing dengan perguruan tinggi, mungkin dan terlaksanakan. Biar kita tahu publikasi internasional kita berapa terkait dengan riset excellence itu. Bisa hari ini saya lihat Bu Direktur Pendidikan memetakan penelitian yang termasuk dalam jurnal nasional akreditasi ataupun yang internasional kesulitan sekali yang mendapatkan biaya dari RKP. Kesulitan. Jadi untuk laporan dari Direktur Pendidikan hari Rabu nanti Selasa agak sulit. Padahal maksudnya kalau kita difasilitasi oleh direkturat dari Diksi, mestinya harus tuntutan mereka Scopus maupun Thomson, tapi dia tidak memfasilitasi untuk berlangganan itu. Karena langganannya kan provider. Iya, iya. Banyak hal yang harus kita selesaikan di DPR kita. Tapi yang paling tidak, jika memang ada single sign on, ada satu titik di universitas yang dimana tempat para peneliti, para orang yang baik memang menelitikan sesuatu yang sangat excellent ataupun masih belajar meneliti itu kumpul ke satu tempat di tempat kita, sehingga kita bisa mempetakan, kemudian keluarnya kita bisa memandu itu langkah-langkahnya. Paling tidak dari riset ya Pak Ewi ya. Riset kalau dikompilasi semua satu universitas ini. Di UNER aja yang masuk situ cuma sedikit banyak mahasiswa Pak. Terus saya juga ngitung jumlah. Kalau yang Scopus saya bisa ngitungkan, tapi kan masuk
satu orang pandai fakultas saya tahu yang menulis ini itu bisa dikumpulkan per fakultas itu lebih gampang untuk yang terfokus. Alangkah baiknya begini Pak, jadi sebenarnya seperti riset dan sebagainya itu kan datanya di atas. Sementara saya berpikir kenapa nggak kita mengisi di tempat kita dulu, kemudian baru ada sebuah aplikasi yang akan kita. Sudah itu, maksudnya kan sebenarnya kalau kita ikut yang penelitiannya di BPN, data kita kan bisa dari sana. Nah itu dari SI, saya pikir tidak hanya berpacu pada masalah teknisnya, tapi juga punya pemikiran ya kalau ini. Kalau misalnya ada di situs, oke Pak. Cuma memang seperti kita dengan SIM di Tatma saja itu kita tidak bisa akses ke sana. Gitu kan? Jadi akhirnya BPN itu harus ngetik lagi. Karena kalau misalnya mau disetit mereka harus mengetikkan lagi. Ini sedang kita proses ya. Artinya bahwa kita juga perlu data semua itu untuk melakukan rekapitulasi, untuk melakukan analisa, melakukan coba menghitung beberapa parameter untuk bisa mengatakan apakah memang kenapa sih penelitian kita itu cuma sedikit, kenapa orang-orang tertentu saja melakukan penelitian, apa karena faktor tertentu ABC dan sebagainya. Nah itu yang sebenarnya kan kalau kita punya data itu, kita punya sekian banyak perilaku orang siapa saja berapa persen dan sebagainya. Kalau misalnya itu ada di data kita, itu kita akan jauh lebih mudah untuk melakukan pemetaan action daripada penelitian tidak gitu. Sebenarnya apa lagi yang bisa dilakukan? Ya mestinya kan kalau dosen sudah dikasih akun masing-masing itu kan ada biodata, dan itu kan semua tersebar di OASIS ya. Nanti kalau itu masuk, misalnya kan sudah punya itu data itu. Ya. Itu kan namanya edukasinya itu. Nanti kalau misalnya Pak itu tidak tahu itu sebenarnya terskop seperti itu gampang ya, gampang. Tapi pada data yang penelitian dan publikasinya sudah otomatis embed di dalam OASIS itu dan tinggal ngambil berapa persen. Ya kadang-kadang ya nah, kalau berdata saya sudah beberapa bisa masuk apakah sudah masuk ke sistemnya ini dengan kampus dari saya penelitian ini. Kalau misalnya yang bisa berkampus ya simpan di kampus. Selama ini makanya kemarin juga saya ngobrol sama Pak Agus Agus dan saya sekarang sedang mengirim surat ke beliau untuk kita ngobrol bahwa sistem informasi manajemen Universitas Erlangga itu ingin ngobrol dengan mereka sehingga Anda tidak boleh ngisi 2 kali. Tidak perlu ngisi berkali-kali, ngisi sekali saja di tempat kita itu bisa melakukan sinkronisasi data sehingga akan jadi lebih mudah. Begitu. Pokoknya yang jelas masuk di cyber kampus karena sekarang ini belum semuanya mereka ada yang langsung ngisi ke pusat dan sebagainya sehingga hanya data kita juga tidak lengkap. Ini yang membuat kita masih belum bisa melakukan analisa dengan valid pada yang terjadi. Kalau misalnya seperti itu, Pak Warekdo sudah menginginkan untuk salah satu analisanya adalah seberapa detail dia masukkan data di cyber kampus. Dan sekarang cyber kampus sudah akan di-linkkan dengan semua yang ada di dunia. Misalkan di penelitian generasi di jurnal kita sudah mengelingkan semua itu ke sana. Jadi sekarang untuk menuliskan untuk penelitian generasi sudah lewat cyber kampus. Seperti yang pernah Bapak ceruni saya, nggak masuk karena memang saat itu memang sesuatu yang belum bergabung antara penelitian generasi dengan cyber kampus. Karena penelitian CID itu kan muncul duluan, itu sebelum cyber kampus itu ada. Saya menurut analisis juga sih, penelitian kita itu kan tidak banyak, tetapi yang melakukan citasi cukup banyak. Artinya bahwa penelitian yang sedikit ini mempunyai kualitas yang cukup bagus. Dan apalagi yang misalnya riset itu kita bisa munculkan ya penelitian. Kalau saya lebih berpikir kita membuat yang seperti riset itu loh, sehingga akhirnya satu pengembangan pemikiran saya, nanti masalah teknis itu bisa bagus. Nanti waktu rapat itu dalam riset Excelnya tadi ternyata sudah ada program penelitiannya tidak hanya memperkuat tentang WIB-nya, tapi kita harus kembali di masalah. Oh iya, ini kan kita bercerita di sisi awalnya atau di sisi implementasinya. Ketika kita berbicara di sisi implementasi yang seperti Bapak saya ceritakan, saya ingin dukungan daripada fakultas bahwa fakultas mohon untuk menambahkan WIB yang ada. Kenapa harus menambah WIB yang ada secara teknis seperti itu? Iya, WIB dan kabelnya. Ya, mikrotiknya kita siapkan 4 itu untuk menampung satu mikrotik itu ya unlimited paling tidak 6.000 kupatik. Tapi ini sudah hidup belum? Belum. Ya makanya sebenarnya kemarin Pak Rektor menginginkan ini ada. Sebenarnya kan Prof. Nyamah juga diminta, saya diminta itu kan untuk melakukan sinkronisasi, sinkronisasi AKC.
supaya dengan demikian mulai terpikirkan bahwa ada RKT yang mungkin mohon untuk dikolaborasikan dengan wakil dua bahwa ada kebutuhan seperti itu. Ternyata sangat rendah dari data yang dipaparkan oleh Direktur Pendidikan hari ini. Terkait RKT dan publikasinya. Saya melihatnya di yang kiriman juga malah hampir tidak ada. Emang karena kita belum sinkron ya, kita belum ngobrol-ngobrol dengan wakil dua sehingga kebutuhan universitas tentang sesuatu mungkin belum tersampaikan. RKT-nya sudah Ya, betul, ada visi. Walaupun dari visi kan mungkin fakta itu juga ada skala prioritas. Itu yang kadang-kadang tidak ada. Kalau semua prioritas berarti semua tidak prioritas. Nah, artinya kalau misalnya ini di drop mengikuti thread, kita ingin ngaku ya tukang kabel misalnya, otomatis kan ya langsung ada kan? Kalau ini praktis yang kemudian dibutuhkan secara fisik oleh fakultas apa? Kabel? Ya, jadi kabel sama wifi. Artinya kalau cuma itu ya saya kira ya. Oh iya Pak. Kalau yang di internasional sih nggak gede sebenarnya. Nggak gede enggak lah. Nggak, cuma kami butuh support. Iya. Baik masangnya, karena kalau di situ masak nggak sanggup. Kami lihat nggak apa-apa ratusan juta ya per drive Pak. Nggak besar. Sebenarnya kalau misal wifi per lokasi itu sekitar 200-300 video yang biasa. Oke lah, untuk 20 orang. Kalau misal di tempat itu diperkirakan lebih dari 20 orang ya pasang 2. Nanti kita akan melakukan balancing aturan dan sebagainya, kita akan mengatur dari pusat. Tapi usinya mohon untuk memasang itu gitu aja. Oke? Ya, jadi mohon maaf ini saya berbicara agak detail, jadi supaya sebenarnya itu adalah bagian dari yang tadi diceritakan. Oke, terus ini untuk menjaga bahwa konektivitas yang ada di fakultas itu tidak boleh lelet, maka ini semua mohon dituruti. Kami tidak mengirimkan, sudah ada semua ini juga sudah saya kirim lewat Facebook, sudah saya kirim lewat WhatsApp. Jadi mohon untuk yang ada di sini diinformasikan pada musimnya. Seringkali kadang-kadang musim nakal ya. Nakal itu seperti kemarin di RKM itu di blog untuk anu sendiri, nakal itu 9 mega sendiri. Ada satu IP yang 9 mega sendiri. Akhirnya kalau itu buka aja. Nanti ada berita khusus. Di FKM itu mahasiswanya 2000-an. Kalau tadi disampaikan wifi 120 berarti butuh 100 wifi. Kita itu sudah punya 11. Berarti yang sisanya kuat. Begini. Terus gimana ya? Logikanya tidak mungkin semua mahasiswa itu oleh ayo rapat atau tidak mungkin. Oh gitu. Ya, jadi statistik mengatakan sekitar 15% sebenarnya dari total. Jadi 15% kita Enggak, gini. Jadi 250. lihatnya bukan jumlah mahasiswa tapi ruangan aja. Jadi ruangan mana, titik mana di situ diperlukan ada banyak mahasiswa ngobrol, ada ruangan net misalnya gitu. Tempat ruangan itu ya itu yang jadi mikirnya bukan jumlah mahasiswa. Jadi misalkan di situ memang tempat mahasiswa ya kumpul-kumpul ngobrol dan sebagainya ya pasang. Kelas bisa diperlukan seperti tadi misalkan untuk kelas tertentu ya monggo. Iya, soalnya kan mesti menyampaikan ke WD2 ya. Iya, mikirnya jangan masalah duit ya. Ya, makanya kami ngobrol ini kan masih ada Pak. Jadi ngomongnya baru sekarang. Saya baru diingatkan sekarang. Maksudnya kalau hari Tidak ada kata terlambat itu. Kan ini masih jaman ya. Ada cutting nggak selesai Pak? Artinya kan Sudah diplot Pak. anggaran itu kan Siap, saya Pak. harus ada yang di Semoga ada ya. Ada sekitar 100 ada. istilahnya Oke, itu ya. Oke, ke bawah. Mohon untuk yang bagian email. Begitu mohon mulai disosialisasikan untuk mahasiswa, dosen menggunakan email resmi. Karena dengan demikian kita bisa nge-trace dan demikian ketika melakukan penelitian dan sebagainya itu emailnya kita tidak malu bahwa pakai email Gmail dan sebagainya, hanya pakai email resmi. Itu email aja
saya yakin. Jadi Sekarang kalau ini- saya ketua, kalau saya ke Singapura, fakultas berancang. Sekarang yang email fakultas itu kan dikelola oleh raksasa, ya, dikelola Google. Jadi artinya nggak ada. Kita kan sudah bisa seperti itu. Jadi yang email fakultas FK generasi itu sudah Google Pak. Jadi artinya semua keamanan dan sebagainya sudah Google dan insya Allah tidak ada masalah. Tapi yang mau generasi ini yang kita kelola sendiri itu khusus sebenarnya untuk profesor dan untuk pimpinan-pimpinan. Gitu. Harusnya nggak ada masalah, harusnya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya memang email yang fakultas masih ada masalah, ya tolong kami beritahu. Karena yang pengelola ya sekarang ini memang kita punya laporan, tapi semua maintenance keamanan, semua yang memfilter spam dan sebagainya sudah langsung dari Google-nya. Bayar betul. Enggak, gratis itu. Gratis. Nah, juga pakai email gratisan. Tapi kalau email gratisan kan tidak ada identitas unernya. Email gratisan tidak ada domain unernya. Email gratisan tidak ada. Jadi di tempat Google ini dengan kita bisa melakukan bersama-sama untuk bisa dilihat hanya orang uner saja, itu khas email uner. Gitu. Jadi misalkan ini hanya saya buka khusus untuk orang uner, hanya orang uner saja yang saya buka. Gitu. Nanti ada organisasi. Mungkin yang mungkin bisa direalisasikan tahun ini. Waktu itu kan kita yang dari JSI ya, pimpinan 3 mengagendakan akan ada ini loh Pak, barcode scanner untuk absensi mahasiswa. Barcode itu sudah kami beli 2 tahun yang